Quartararo masih ingin satu lintasan dengan Valentino Rossi. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku senang akhirnya dipastikan mendapat tempat di tim pabrikan Monster Energy Yamaha di MotoGP 2021 nanti untuk menggantikan Valentino Rossi. Seperti yang diketahui, Quartararo menggebrak pedok MotoGP dengan meraih 7 podium, 6 pole, gelar debutan dan rider independen terbaik, serta mengakhiri musim di peringkat kelima. Padahal, motor YZR M1 yang ia kendarai bukanlah spek yang sama dengan Rossi dan Maverick Vinales. Atas prestasi yang gemilang ini, manajer Quartararo, Eric Mahe dan para petinggi Yamaha pun menjalani negosiasi serius soal masa depan El Diablo. Pada akhir Januari lalu, kesepakatan akhirnya diraih dan Quartararo dipastikan akan bertandem dengan Vinales pada 2021 nanti. Saya rasa kesepakatan dengan tim pabrikan Yamaha adalah hadiah atas musim debut saya yang baik di MotoGP. Sejak hari pertama, saya mendapat dukungan yang sangat baik dari Petronas Yamaha SRT dan Yamaha, dan saya sangat berterima kasih, kata Quartararo. Di sisi lain, Quartararo mengakui bahwa negosiasi antara Mahe dengan Yamaha tidak berjalan singkat. Mereka harus berdiskusi selama berbulan-bulan dan ini bisa dimaklumi karena Valentino Rossi selama ini merupakan ikon Yamaha di MotoGP. Hubungan saya dengan Yamaha sangat baik dan kami telah membicarakannya selama berbulan-bulan. Akhirnya, kami bisa mencapai kesepakatan pada Januari lalu, ungkap pembalap asal Prancis itu. Atas kesepakatan itu pula, Quartararo kini makin disorot karena ia merupakan rider muda pertama yang diberi jalan oleh Rossi untuk masuk ke tim pabrikan. Hal ini bahkan tak terjadi pada Pol Espargaro dan Johan Zarco yang sebelumnya membela Monster Yamaha Tech 3. Meski begitu, Quartararo pun mengaku tak ingin Rossi, idolanya sejak anak-anak, pensiun dalam waktu dekat. Menurutnya, rider berusia 41 tahun itu bisa memberinya lebih banyak pelajaran saat berada di trek. Vale belum bilang bahwa ia akan pensiun. Kita lihat saja nanti apa yang akan ia putuskan dan apakah ia akan melanjutkan karirnya. Jika ia lanjut, maka kami akan terus belajar darinya. Berkendara dengannya di lintasan adalah impian jadi nyata, tutup Quartararo. 3 race MotoGP 2020 pada bulan Mei terancam. Kini, semua tim dan pembalap harus menunggu sampai 3 Mei di sirkuit Jerez Spanyol untuk memulai seri 1 MotoGP 2020. Seperti yang diketahui, virus corona telah mengacaukan 4 putaran awal musim ini, sehingga kalender MotoGP 2020 mengalami beberapa kali revisi. Mengingat situasi virus corona belum menunjukkan bakal berakhir, Presiden Asosiasi Tim Balap di MotoGP, Hervé Poncaral, meyakini 3 lomba pada bulan Mei juga terancam urung digelar. 3 lomba tersebut adalah sirkuit Jerez pada 3 Mei, sirkuit Le Mans Prancis 17 Mei, dan sirkuit Mugello Italia pada 31 Mei. Saya melihat semua lomba di bulan Mei, yaitu Jerez, Le Mans, dan Mugello juga terancam. Kami bahkan beruntung jika bisa memulai MotoGP musim ini di Catalunya awal Juni, kata Poncaral. Lomba di sirkuit Catalunya Barcelona sendiri merupakan lomba putaran keempat pada kalender MotoGP 2020 setelah menjalani revisi. Oleh karena itulah, jika prediksi Poncaral benar, maka ia juga pesimis MotoGP 2020 bisa memainkan 19 lomba tersisa. Kami masih harus menjalani 19 lomba. Melihat situasinya, buat saya mustahil untuk melakukan semua lomba tersebut, tutup Poncaral. Vinales senang Jorge Lorenzo sering dapat wildcard di MotoGP 2020. Maverick Vinales merasa senang saat keputusan timnya memberi banyak jatah wildcard kepada Jorge Lorenzo di MotoGP 2020. Jorge Lorenzo dipastikan bakal kembali berlomba di MotoGP 2020 setelah gantung helm pada akhir musim 2019 lalu. Namun, Jorge Lorenzo bukan sebagai pembalap utama, melainkan dengan menyandang status wildcard. Jatah penampilan wildcard didapat Lorenzo pada seri MotoGP Catalunya yang dijadwalkan digelar pada 7 Juni di sirkuit Catalunya Spanyol. Kepastian tampilnya Jorge Lorenzo dalam seri MotoGP Catalunya mendapat respon positif dari pembalap tim Yamaha pabrikan Maverick Vinales.
Pembalap tim Monster Energi Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, berpendapat bahwa peran Jorge Lorenzo sebagai pembalap penguji Yamaha akan lebih berguna ketika dilakoni dalam sebuah seri balap. Saya pikir hal itu penting bagi Yamaha karena mereka bisa mencoba banyak hal sepanjang akhir pekan lomba, kata Maverick Vinales. Menurut pengalamannya, akan lebih ideal untuk menjajal perangkat baru saat akhir pekan lomba. Terkadang ketika kita mencoba sesuatu, kesalahannya adalah ada banyak grip pada Senin pagi karena semua jejak ban masih di sana. Jadi, waktu lapnya sangat cepat karena gripnya selalu fantastis. Jadi, sulit untuk mencoba komponen baru, kata Maverick Vinales. Maverick Vinales bahkan mendukung Yamaha untuk lebih banyak memberikan jatah wildcard kepada Jorge Lorenzo. Saya pikir akan sangat penting bagi Yamaha menurunkan Jorge Lorenzo tidak hanya di Montmelo jika mereka mendapatkan wildcard lebih banyak. Akan sangat bagus karena mereka bisa mencoba berbagai item baru. Sudah terbukti bahwa tes berlangsung dengan baik ketika dilakukan pada akhir pekan lomba, tutup Maverick Vinales. Alex Espargaro optimis dengan kiprah Aprilia di MotoGP 2020. Pembalap tim Aprilia Gresini, Alex Espargaro, menatap optimis gelaran MotoGP 2020. Menurutnya, hasil manis bisa diraih oleh dirinya dan pembalap lain di Aprilia pada musim ini karena persiapan matang yang sudah dilakukan tim. Espargaro menilai persiapan kerja keras tim di sepanjang tahun ini telah membuahkan motor yang begitu apik. Hal itu telah dibuktikannya saat menggunakan motor dalam tes pramusim MotoGP 2020 yang berlangsung di sirkuit Sepang Malaysia dan Losail Qatar. Dalam tes yang berlangsung di Malaysia, Espargaro sendiri diketahui mampu bertengger di urutan ke-10 pada hasil keseluruhan tes. Catatan waktunya terpaut 0,345 detik dari pembalap satelit Yamaha, yakni Fabio Quartararo yang keluar sebagai yang tercepat. Mendapati hasil tersebut, Espargaro tentu saja kian percaya diri menatap gelaran MotoGP 2020. Karena itu, ia begitu yakin timnya bisa berbicara banyak pada musim ini. Pembalap asal Spanyol itu bahkan mengatakan bahwa Aprilia bakal bersenang-senang musim ini. Kami dapat memainkan balapan yang bagus dan berjuang untuk posisi yang penting. Saya pikir kami akan bersenang-senang musim ini, kata Espargaro. Meski Espargaro optimis dengan kiprah Aprilia, perlombaan balapan perdana MotoGP 2020 sendiri masih belum diketahui kapan akan digelar. Sebab sejauh ini penyelenggaraan sejumlah balapan telah dibatalkan hingga ditunda sebagai imbas dari merebaknya virus corona. Balapan perdana di sirkuit Jerez, Valentino Rossi memiliki kenangan manis. Andai pandemi virus corona sudah mereda, race perdana MotoGP 2020 akan digelar di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 3 Mei 2020. Jika balapan benar dilangsungkan di sana, merupakan kabar baik bagi pembalap tim Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi. Kabar bagus tersebut karena The Doctor kerap menyelesaikan balapan dengan kemenangan di sirkuit Jerez semenjak turun di ajang Grand Prix pada 1996. Rossi telah 9 kali menjadi yang terbaik di sirkuit Jerez. Kemenangan itu dicetak Rossi pada 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, dan 2016. Kemenangan pada 2005 bisa dijadikan pembalap 41 tahun itu untuk unjuk gigi di balapan nanti. Sekedar informasi, sama seperti tahun ini, sirkuit Jerez merupakan venue balapan perdana MotoGP 2005. Saat itu, Rossi yang juga membela panji Yamaha menyelesaikan balapan di posisi terdepan dengan catatan waktu 45 menit 43,156 detik. Saat itu, Rossi unggul 8,631 detik dari pembalap tim Movistar Honda, CT Gibernau, yang menempati posisi kedua. Tetapi, kondisi dan performa Rossi memang tak sebagus 15 tahun lalu. Melihat ambisi Rossi yang masih mengejar gelar juara dunia ke-10-nya, membuat The Doctor tak bisa diremehkan. Terlebih, Rossi ingin membuktikan kepada tim pabrikan Yamaha bahwa mereka salah telah memberikan kursi yang ditempatinya sejak 2013 kepada pembalap muda asal Prancis Fabio Quartararo.
Sekedar diketahui, untuk MotoGP 2021, kursi tim Monster Energi Yamaha akan ditempati Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Sementara itu, masa depan Rossi masih menggantung. Kabarnya, jika masih memutuskan melanjutkan balapan, Rossi akan membela tim satelit Yamaha, namun dengan spesifikasi motor tim pabrikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.